Film diawali dengan memperlihatkan seorang perampok yang menyamar sebagai pastor. Orang ini bernama Parker. Parker adalah seorang perampok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan punya prinsip yang sangat kuat. Ia hanya akan merampok orang kaya dan tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Dan kita akan flashback sejenak sebelum Parker mendapatkan pekerjaannya ini. Parker memiliki seorang pacar bernama Claire yang merupakan anak dari mantan rekan kerjanya bernama Hadley. Hadley ini yang menginfokan pada Parker soal pekerjaan perampokan yang berada di taman hiburan yang pada hari tertentu mendapatkan pengunjung yang sangat banyak. Dan dalam pekerjaannya ini, Parker tidak bisa melakukan perampokan seorang diri seperti yang sering ia lakukan sebelumnya, maka Hadley memperkenalkan Parker pada Melander yang juga sudah lama berkecimpung di dunia perampokan. Always had a good crew, independent like us. It's your show. Kembali ke saat sekarang, Parker dan Melander sudah mendekati targetnya, yaitu tempat penyimpanan uang yang dijaga oleh beberapa penjaga. Satu orang yang ditugaskan sebagai pengalih perhatian kini melihat tanda kalau perampokan akan dimulai. Dan ia pun melakukan tugasnya, yaitu membakar tumpukan jerami. Hardwick's torching the hay bales in 5 minutes. Melander sudah bersiap dan hanya menunggu Parker tiba. Dan saat Parker sudah masuk, Melander dan temannya muncul dan langsung menodongkan senjatanya pada penjaga. Setelah semua penjaga dan pekerja diamankan, brankas mulai dibuka dengan paksa. Semua uang pun berhasil dibawa kabur. Don't steal from people who can't afford it. Okay, let's get in. That partner of yours, Ben. See. Kekacauan yang terjadi di luar membuat para perampok dengan mudah meloloskan diri. It's total fucking panic out here. Down on the floor. Stay on the side. Going out the back. Singkat cerita, setelah mereka sudah mengganti mobil dan pulang, Melander berencana untuk menggunakan uang hasil rampokan tadi sebagai modal untuk perampokan berikutnya, yang nilainya jauh lebih besar. Namun, Parker menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengambil uangnya saja tanpa terlibat dengan rencana Melander ini. So, I've decided to bring in on something else. Something big. Jewelry's 10 cents on the dollar. No thanks. Perbedaan pendapat ini pun membuat Melander berniat untuk menyingkirkan Parker. Melander menyuruh Hardwick untuk turun dan menembak Parker yang sudah terluka cukup parah. Beberapa saat kemudian, Parker ditemukan oleh keluarga petani yang melintas di dekatnya. Parker pun langsung dibawa ke rumah sakit. Saat tersadar, Parker berusaha untuk kabur, bukan karena dia tidak punya BPJS, tapi karena dia takut jika polisi datang. Ia pun harus membuat pingsan perawat di sana dan menggunakan pakaiannya untuk menyamar sebagai perawat sambil membawa keluar pasien yang satu kamar dengannya. Check him out. Man needs help. Okay, we have to get the radiation. Oh my God. Dolphin's still unconscious. Hey, feel better. You too. Parker lalu pergi dari rumah sakit menggunakan ambulans. Ia berusaha mengobati dirinya sendiri. Ia terus membayangkan wajah-wajah orang yang telah mengkhianatinya. Setelah pulih, Parker lalu mencari bekal perjalanannya untuk balas dendam. Ia masuk di sebuah kamar motel yang baru saja ditinggalkan oleh penyewanya. Di sana dia mendapat baju ganti dan senjata. Setelah itu, ia menelpon seorang pembuat dokumen palsu untuk membuatkannya dokumen. Karena pengurusan dokumen palsu yang mahal, Parker tentu membutuhkan banyak uang.
Ia pun merampok di suatu tempat yang dijaga oleh dua pihak petugas keamanan asuransi yang baru saja memasukkan uang di sana. Ia mendatangi petugas yang berjaga di luar sambil menodongkan pistol dan menembak si petugas karena mencoba melawan. Ia menyuruh petugas itu untuk berbohong pada temannya kalau dia telah ditolong oleh Parker. I got shot. It's small, but it hurts. You know they're gonna get you for this. Scene selanjutnya, Parker menemui pembuat dokumen yang sudah ia telepon sebelumnya. Pembuat dokumen ini bernama Ernesto. Di sini Parker meminta untuk dibuatkan KTP, SIM, dan paspor. Did you bring a picture? Hello? Lanjut, Parker menelpon Hartley dan menanyakan di mana dia bisa menemukan Melander karena Melander telah mengkhianatinya dan mengambil uangnya. Hartley bilang kalau sangat berbahaya jika mencari Melander karena Melander ini bekerja pada seorang mafia besar yang ada di Chicago bernama Denzinger. Hartley juga mengatakan kalau salah satu orang dari Melander yaitu Hardwick adalah ponakan dari Denzinger. Parker tidak peduli dan dia tetap ingin mencari Melander. Hartley lalu menyarankan Parker untuk menemui Bobby yang merupakan saudara dari Hardwick. Real careful. These are bad guys. Parker pun datang menemui Bobby. Dia awalnya tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga, namun karena Parker menyebut nama Denzinger, si penjaga lalu naik dan akan memberitahu pada Bobby. Namun Parker mengikuti penjaga itu dan langsung menghajar si penjaga hingga pingsan. Parker lalu masuk menanyakan pada si Bobby tentang lokasi adiknya saat ini. Karena suasana hati Bobby saat itu sedang tidak enak, maka ia menyuruh anak buahnya untuk mengusir Parker. Tapi Parker malah mengamuk dan menghajar Bobby dan anak buahnya. Get the fuck out of here. Come on, you're Ia lalu memaksa Bobby untuk menanyakan lokasi keberadaan adiknya saat ini. press down on this chair until it crushes your trachea. Karena sudah hampir mati, Bobby lalu mengatakan lokasi Hardwick yaitu di Palm Beach, Florida. We're in Florida. Palm Beach! Saat keluar dari klub milik Bobby, dia menelpon Claire dan Hartley agar segera pergi karena dia tahu bahaya yang akan mendatangi mereka karena Denzinger pasti akan memburu semua yang berhubungan dengannya. Early. Time for a vacation. Sementara itu di Palm Beach, terlihat seorang wanita Latina yang sudah dewasa namun masih tetap cantik bernama Leslie yang tinggal berdua dengan ibunya. Dan nantinya Leslie ini akan ada hubungannya dengan Parker. Let's take Pipsy out. Lastly, Lalu di suatu tempat dan masih di daerah Palm Beach, terlihat Melander dan anggotanya sedang merencanakan sesuatu. Dan beberapa saat kemudian, Hardwick menerima telepon dan terlihat sangat serius. Dan setelah menutup teleponnya, Hardwick terlihat emosi, Melander menanyainya, dan Hardwick bilang kalau Parker masih hidup. Parker, he knows we're here. Tentu hal ini membuat Melander marah karena setahu Melander, Hardwick telah menembak Parker dan memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. I fucking shot him. Melander yang tadinya mau membunuh Hardwick harus mengurungkan niatnya karena pekerjaan besar mereka masih membutuhkan jasa Hardwick. Ia lalu menyuruh Hardwick untuk menghubungi omnya yaitu Denzinger untuk mengirimkan seorang hitman untuk membunuh Parker. Karena pekerjaan yang sedang Melander dan teman-temannya rencanakan adalah tugas dari Denzinger, maka demi kelancaran dan kebaikan bersama, maka Denzinger harus terlibat. You get with your uncle in Chicago, and you have him handle this with a real professional. Di scene berikut, Hartley dan Claire sudah merencanakan kepindahan mereka ke tempat yang lebih aman. Hartley menyuruh Claire untuk berkemas-kemas dulu dan dia akan kembali, dan saat Claire sedang mengemasi barangnya, dia merasa ada orang yang datang dan benar saja seorang pembunuh bayaran masuk dan ingin membunuh Claire. Di dalam mobil sambil menangis, Claire menelpon Parker dan menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya.
Parker lalu menyuruh Claire menuju ke suatu tempat dan dia akan menemuinya di sana dan memastikan dirinya untuk tidak diikuti. Be safe there and make sure I'm not being followed. Be there Friday. Parker kini kembali ke tempat Ernesto untuk mengambil dokumen yang ia janjikan. Namun di sana, ada 3 orang yang sedang diinterogasi yang datang mencari Parker. Parker yang masuk ke dalam dan meminta dokumennya justru kena semprot juga oleh Ernesto karena dia telah melibatkan dirinya. Dia lalu disuruh untuk tiarap di lantai, tapi Parker justru melawan dan akhirnya Ernesto pun ketakutan dan menyerahkan dokumen yang sudah ia janjikan pada Parker. I'm done. Daniel Palmer. Scene berikut, Parker menemui Hadley yang masih khawatir dengan Parker yang sudah berurusan dengan Denzinger. Ia lalu memberikan uang pada Parker sebesar $200.000 dan mengatakan kalau uang itu berasal dari Melander, padahal ia berbohong dan hal itu dilakukan karena dia sangat khawatir dengan keselamatan calon menantunya itu. Keep your money. Who are you kidding, Hurley? I don't want it from you. I want it from them. Parker lalu berencana ke Palm Beach dan mencari tahu tentang Melander yang saat terakhir bersama mereka semua, Parker tahu jika Melander akan membeli rumah. Sekarang kita ke Palm Beach, di mana terlihat Leslie yang wajahnya terlihat suram karena sebentar lagi mobilnya akan ditarik oleh pihak Binance. Dalam kantornya, dia mendapat info dari temannya yang mendapat telepon dari seorang konglomerat asal Texas yang berencana untuk membeli rumah di Palm Beach. Leslie pun dengan cara licik mengambil pelanggan dari temannya itu. Ia mengambil catatan nama dan nomor telepon yang ada di meja temannya itu. Ia lalu menukar nomor telepon temannya itu dengan nomor teleponnya. Boca Resort and tell him that I'll call him later to reschedule. $155 and $53.20. Dan alhasil, dia pun datang menemui si jutawan asal Texas yang diketahui bernama Permit dan itu adalah Parker. Leslie dan Parker sempat berbincang sejenak dan Parker beralasan dia akan melihat-lihat dulu sebelum membeli dan dia akan menjemput Leslie besok pagi. I'll pick you up at your office at 10. Lalu keesokan harinya, Leslie kini mengantar Parker ke beberapa rumah mewah yang Leslie berharap semoga salah satu dari rumah yang ditunjukkannya itu disukai dan dibeli oleh Parker. Namun Parker terus mencari rumah yang lain, hingga ia melihat satu rumah yang mencurigakan, rumah yang sangat sederhana dan berbeda dari sekitarnya. Menurut Leslie, rumah itu merupakan rumah yang baru saja dibeli seseorang sekitar 2 bulan yang lalu bernama Mr. Rodrigo. Akhirnya dari sini Parker mulai curiga bahwa rumah tersebut kemungkinan besar adalah rumah yang telah dibeli oleh Melander. Malamnya, Leslie mulai menyelidiki siapa Tuan Permit ini dan mengecek semua data keuangannya. Ia pun bersedih karena tahu jika pelanggan yang ia temui beberapa hari ini ternyata tidak punya uang. Sementara itu Parker mulai menyelidiki rumah yang ia curigai dan ternyata betul itu adalah markas dari Melander dan timnya. Ia pun menyelinap masuk ke sana, ia memasang beberapa pistol di bawah meja dan merusak semua pemicu pistol yang ada di sana. Dan setelah keluar, ternyata Leslie ada di sana. Parker mulai curiga dengan Leslie dan mengira jika Leslie adalah orang kiriman dari Denzinger. Ia pun mengajak Leslie menuju ke kantornya. Di kantornya, Leslie disuruh untuk menjelaskan siapa dirinya. Dan Leslie juga tahu jika Parker ini datang ke Palm Beach hanya untuk melakukan kejahatan. Dan dia pun menawarkan dirinya sebagai partner kerja, karena tentunya Parker membutuhkan orang yang mengerti dan tahu seluk-beluk daerah Palm Beach. So if you're gonna kill me, go ahead. But if you're not, I can help you. Namun Parker masih curiga hingga ia kemudian menyuruhnya untuk melepas pakaiannya dan memastikan jika Leslie tidak memiliki alat pelacak atau perekam. Leslie pun menurut, ia juga disuruh untuk menyelipkan rambutnya. Jika kalian berpikir bahwa Leslie ini akan dianu-anu sama Parker, maka kalian salah. Parker bukanlah tipe cowok seperti itu.
Dia hanya ingin memastikan jika di kuping Leslie juga tidak terdapat benda mencurigakan. Dan setelah memastikan bahwa Leslie aman-aman saja, Parker pun mengatakan akan mempertimbangkan keinginan Leslie untuk bergabung. Hey, Lionel. Di scene berikut, terlihat Melander sedang menemui seseorang yang merupakan orang dalam yang akan membantunya dalam perampokan, dan dari jauh Parker memperhatikan si Melander ini. Setelah itu Parker lalu mengajak Leslie ke apartemennya, dan bukan untuk macam-macam, mereka di sini membahas tentang rencana Parker yang ingin mendahului Melander melakukan perampokan yang berhubungan dengan berlian dengan nilai yang cukup fantastis. Dan setelah Parker menyebutkan nilainya, akhirnya Leslie tahu jika itu merupakan berlian dari Nyonya Clandon yang sebentar lagi akan melakukan lelang amal dan memajang koleksi berliannya di sana. Mrs. Clendon's jewels? Fucking kidding me? Dan hal ini membuat nyali dari Leslie ciut, tapi Parker meyakinkan Leslie dan mengatakan kalau Leslie sudah tidak bisa mundur lagi karena dia sudah terlibat. Leslie pun menurut, ia lalu mengajak Parker berkeliling dan menjelaskan semua lokasi yang ada di sekitar daerah pelelangan. Pool, tennis courts, 2 ballrooms. Dan di hari yang sama, Melander sudah berada di dalam tempat pelelangan itu dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan dibantu oleh orang dalam yang ia temui sebelumnya. Stash that shit by the exit. Hurry up. Setelah mengantar Leslie, Parker kembali ke apartemennya dan ternyata pembunuh bayaran dari Denzinger juga ada di sana dan langsung menyerang Parker dengan menusuk dada Parker dengan pisau. Parker berusaha melawan dan mereka pun bertarung. Parker mengira jika ini sudah berakhir, tapi ternyata esok paginya, polisi datang menemui Leslie dan polisi mencari tahu siapa Tuan Permit ini, klien yang sering ia temui karena baru saja di sana terjadi perkelahian hingga membuat seseorang terjatuh dari apartemen Mr. Permit ini. Dan sampai saat ini, Mr. Permit belum ditemukan. It's about a man named Daniel Parmit. He got into an altercation in his room. Leslie menjawab sesuai yang ia ketahui sambil melihat keanehan di rumahnya yang terdapat banyak darah berceceran. Ia pun membersihkan darah itu, lalu saat ia mengikuti bercak darah yang ada di lantai, akhirnya ia melihat Parker ada di sana. Dan saat polisi sudah pergi, ia masuk menemui Parker, dan Parker menyuruh Leslie untuk menelpon seseorang, dan ia juga disuruh untuk masuk kantor agar ia tidak dicurigai oleh polisi. Daniel Parman asked me to call. My name is Leslie Rogers. Dan belum cukup lama di kantornya, ia pun segera pulang untuk melihat kondisi Parker. Dan di sana sudah ada Claire yang sedang menjahit luka Parker. What's going on? Are you a nurse? I'm Claire. Malam hari pun tiba, Melander dan timnya sudah bersiap-siap. Hardwick bertugas menunggu di kapal, dan bom yang terpasang sebelumnya pun sudah meledak. Pengunjung yang panik langsung berhamburan keluar. Melander dan yang lainnya datang dan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Suara bising dan asap tebal membuat mereka mudah mengambil semua berlian yang ada di sana. Mereka pun kabur dengan menyelam ke laut. Melander dan timnya kini pulang dan tidak tahu jika dalam rumah mereka sudah ada Parker di sana. My baby's ass. Rencana Parker sedikit terganggu dengan kedatangan Leslie yang mengintip dan ketahuan oleh Hardwick. Hardwick lalu membawa Leslie masuk. Akhirnya Melander tahu jika Parker saat ini ada di sekitar mereka. You know what I'm thinking? Parker. Fucking Parker, you're being paranoid again. He sent her in. Melander lalu menyuruh semua anggotanya untuk memeriksa seluruh isi rumah. Si kumis yang berada di luar menjadi korban pertama dari Parker. Melander kini panik karena si kumis belum juga kembali. Ia lalu memaksa Hardwick untuk mengecek keluar. No fucking way am I going. Melander melihat tingkah Leslie yang mencurigakan. Dia lalu menuju ke belakang dan akhirnya menemukan Parker yang sedang mengintip di sana.
Leslie juga terlihat sedang meraih pistol yang ada di bawah meja, dan saat Melander mencoba menembak Parker, ternyata pistolnya tidak berfungsi karena sudah dirusak oleh Parker sebelumnya. Sementara itu, Leslie akhirnya berhasil meraih pistol di bawah meja dan menembak Blackie. Parker yang masih dalam proses penyembuhan kewalahan menghadapi Melander. Namun ia pun mengakhiri hidup Melander dengan cara brutal. Hardwick yang masuk ke dalam lalu menyandra Leslie. Good. Dan setelah semua kekacauan yang terjadi, Parker dan Leslie bersiap untuk pulang. Parker menyuruh Leslie untuk menyimpan berlian rampasannya di lubang ventilasi di kantornya. Parker mengatakan bahwa 3 bulan lagi temannya akan datang untuk mengambil berlian itu. Nilai dari berlian akan mereka bagi 2 dan Leslie tentunya akan mendapatkan jutaan dolar. Parker berpesan agar nanti Leslie tidak menyimpan uangnya di bank dan jangan terlalu terlihat seperti orang kaya baru dengan berbelanja sana-sini. Oh, sorry. Where are you going? Don't lie low. For a week or so until things calm down. 6 bulan kini berlalu sejak kejadian di Palm Beach. Parker mendatangi markas Denzinger di Chicago dan mengamuk di sana. Denzinger mengatakan akan memberikan bagian yang lebih untuk Parker, namun Parker bilang jika ini bukan soal uang dan It's not about money. setahun berikutnya, kita menuju ke Palm Beach, tepatnya di kediaman Leslie, di mana dia mendapatkan kiriman 2 paket super kilat yang setelah dibuka, isinya adalah uang yang sangat banyak. Who was that? Lalu di scene penutup, terlihat pasutri yang dulu menolong Parker, kini mendapatkan hadiah dari Parker berupa rumah baru dan uang, dan film pun tamat. Dan demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!